Shalom, Tuhan Yesus sedang melihat firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 14 Januari 2026, yang saya ambil firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku pesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyertaannya dan demi kerajaan. Ayat yang ke-22, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Yesus Kristus, ya, firman Tuhan menjumpai kita semua, ya. Khususnya hari ini, Rabu tanggal 14 Januari 2026, di 2 Timotius 4 ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang. Jadi yang menghakimi kita adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan manusia. Ya. Manusia tidak tetap apa. Ya. Jadi yang cocok menghakimi kita adalah Tuhan. Orang yang hidup dan yang mati, aku pesan dengan sungguh-sungguh kehendakmu, sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataan dan demi kerajaan. Jadi kerajaan kita adalah di surga sana. Kita di dunia hanya menumpang saja. Itu kita harus berbuat baik kepada sesama manusia, mumpung masih sehat. Ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik. Waktunya nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita harus sabar. Tuhan juga sabar, kita juga sabar, tapi ada batasnya. Lewat batas kita kena hukum, kena sakit penyakit, ya. Karena sabar itu ada batasnya, ya. Kemudian ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Jadi kita harus melayani Tuhan segenap hati, segenap jiwa raga kita. Bacaan kitab Kejadian 10 hari, jauhi kejahatan, lahir baru, pasti menerima berkat Tuhan. Sakit disembuhkan, ya. Intinya ikut suara Tuhan saja dulu. Ayat 37, aku telah menghakimi pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi kita harus memelihara iman kita. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, saya tetap ikut Dia. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan lagi. Akhirnya kita jatuh dalam dosa, masalah. Kemudian kita ditimpa bencana, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Ayat ke-9, berusahalah supaya segera datang kepada Tuhan. Jadi kita harus berusaha supaya datang kepada Tuhan. Hari Minggu gereja dan lain sebagainya. Ya, itu poin penting itu. Ayat 13, hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya. Hidup dalam Tuhan harus kuat. Kalau lemah, kita jatuh, akhirnya iblis menang. Hanya baca firman Tuhan supaya kuat iman kita. Ayat yang ke-17, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Jadi kita terlepas dari mulut-mulut orang-orang durhaka, roh-roh jahat, apabila kita kuat di dalam Tuhan. Alkitab dan Injil itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat yang 16 hingga ayat yang ke-13. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Baik orang Yahudi, 50 orang Yahudi. Ya. Itu poin penting untuk saya. Kemudian ayat yang kedua, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia menyertai kamu. Jadi Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita berada. Percaya sungguh-sungguh, mujizat akan terjadi. Sakit penyakit disembuhkan,
secara cuma-cuma. Karena Tuhan sudah menebus dosa kita di bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Oleh itu kita harus sadar diri dan bertobat. Ya, dimanapun kita berada. Jangan main gelap lagi. Pindah status, pindahlah ke terang. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini. Rabu tanggal 14 Januari 2026 di 2 Timotius 4 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaan. Ayat yang kedua, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.